Hello guys, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di kota Helan, ada dua kelompok orang yang berdiri di satu sisi dan saling berhadapan. Suasana antara langit dan bumi sangat berat, terutama orang-orang dari keluarga Fang. Mereka melihat kebalikan yang mengancam. Jumlah orang kuat lebih dari 10 lebih banyak dari keluarga Fang mereka. Sayangnya, sangat disayangkan bahwa keluarga Fang telah berdiri tegak di kota Helan selama bertahun-tahun. Tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka akhirnya akan dihancurkan oleh keluarga Wang. Sejak leluhur keluarga Wang menerobos kaisar petarung bintang 5, keluarga Wang telah merekrut orang-orang kuat di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir, tujuannya adalah untuk hari ini. Aku khawatir keluarga Wang hanya bisa menundukkan kepalanya kali ini. Ucap orang-orang ketika melihat pemandangan seperti itu di atas langit. Para pejalan kaki di kota di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dan kata-kata itu penuh dengan kesedihan. Bagaimanapun, perjalanan keluarga Wang sangat sengit, yang sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Fang. Tidak peduli dari sudut pandang mana, keluarga Fang hari ini pasti hancur. Jauh di atas langit, ketua klan Fang itu menghadap Wang Xiang, dan yang lainnya dengan wajah cemas. Keringat di dahinya menetes, bahkan telapak tangan di bawah jubah lengan bajunya sedikit gemetar, menunjukkan kewibawaan di hatinya saat ini. Namun pada saat ini, yang lebih mengkhawatirkan ketua klan Fang itu adalah Xiaoyan. Ketergantungan terakhir keluarga Fangnya belum muncul sampai sekarang. Para tetua selama liburan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Pada saat yang sama mereka bahkan lebih takut. Bukankah itu berarti Xiaoyan menjual mereka secara terbuka? Dengan cara ini bukan hanya keluarga Fang yang tidak dapat diselamatkan. Mereka khawatir bahkan satu orang pun tidak dapat bertahan hidup. Xiaoyan ini, setelah beberapa saat, orang-orang dari keluarga Fang tidak dapat menahan diri untuk memarahi diri mereka sendiri. Hanya ketua klan dan Yuan Ging di depan tim yang masih dengan cemas menunggu Xiaoyan muncul. Mereka percaya bahwa Xiaoyan jelas bukan tipe orang yang takut melarikan diri. Karena dia berani mengatakan itu, dia akan bertanggung jawab kepada keluarga Fang mereka sampai akhir. Benar saja. Sementara Fang memarahi Xiaoyan di dalam hati mereka, kekosongan di depan ketua klan Fang tiba-tiba terpelintir. Kemudian Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam perlahan muncul. Xiaoyan menghadap ke ketua klan Fang. Dia mengangkat senyum tipis di sudut mulutnya dan perlahan menyapu matanya dari orang-orang di depannya. Siapapun yang menyentuh matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya. Ada ekspresi malu di wajahnya. Saat ini di belakang Xiaoyan, semua orang di keluarga Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ragu ketika mereka melihat pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul, terutama kaisar petarung yang kuat di depannya. Dan Su Songming, seorang alkemis obat tingkat 3. Ketika mereka melihat pria berjubah hitam itu, mereka tidak dapat menahan ekspresi cemas. Mampu muncul di hadapan mereka dengan metode tubuh yang aneh seperti itu, telah membuktikan bahwa pria berjubah hitam di depan mereka jelas merupakan pria kuat yang melawan kaisar. Dan dari sudut pandang ini, jelas bahwa dia tidak ada di sini untuk membantu mereka. Tentu dalam hal ini pria berjubah hitam itu seharusnya berasal dari keluarga Fang. Saya tidak tahu siapa Anda. Bisnis hari ini adalah bisnis keluarga Wang dan keluarga Fang di kota Helan. Tolong jangan ikut campur. Wang Xiang menatap pria berjubah hitam di depannya dengan serius. Dengan sopan melengkungkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia adalah kaisar petarung bintang 5, orang di depannya tampaknya diselimuti sesuatu. Persepsi nafasnya sama sekali tidak bisa mendekati pria berjubah hitam itu, apalagi mengeksplorasi kekuatan kultivasinya. Di hadapan orang seperti itu, bahkan Wang Xiang tidak mau memprovokasinya dengan mudah. Jika dia bisa membujuknya untuk mundur, itu tidak diragukan lagi yang terbaik. Namun pria berpakaian hitam itu tidak mendengarkan kata-kata Wang Xiang. Dia bahkan tidak memunggungi tubuh mereka. Hal ini membuat Wang Xiang marah dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa diabaikan seperti ini? Di satu sisi, Su Songming mengerutkan kening, dan sepasang mata tua yang gelap menatap bagian belakang sosok berjubah hitam di depannya. Bagaimana punggung orang ini bisa memberinya perasaan dejavu? Pada saat yang sama, di lubuk hatinya ada sedikit kegelisahan yang muncul. Siapa sebenarnya orang ini? Su Songming penuh dengan keraguan. Ketika keraguannya berubah, suasana hatinya menjadi tidak sabar. Dan bahkan nafasnya di antara hidungnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Akhirnya ketika Su Songming menatap Xiaoyan dengan kedua matanya, yang terakhir tampaknya menyadarinya. Senyum mengembang di sudut mulutnya. Seketika di bawah tatapan mata serius keluarga Wang di belakangnya, dia perlahan berbalik dan memperlihatkan wajah tampan di balik jubah hitamnya. Saat matahari bersinar, Xiaoyan melepas jubah hitamnya
dan menyambut baptisan matahari. Pada saat yang sama, sepasang mata gelap dan dalam seperti kolam terpencil juga menatap Su Songming, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi ironis. Tuan Su, saat Suanceng pergi, kita belum bertemu selama beberapa tahun. Apakah kamu baik-baik saja? Tepat saat kata-kata Xiaoyan jatuh, tubuh Su Songming tiba-tiba bergetar. Seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Rasa kaget dan takut di dalam hatinya melonjak keluar dari lubuk hatinya seperti letusan gunung berapi. Dia tampak tercengang, dan sepasang mata hampir keluar dari matanya. Ini adalah tampilan sempurna dari emosi yang luar biasa di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana, dia tidak menyangka bahwa orang di depannya masih hidup. Bagaimana dia bisa tetap hidup dalam menghadapi pengepungan dua keluarga? Kamu, bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Kenapa kamu masih hidup bukan? Xiaoyan mencibir dan mengejek di matanya. Tuan Su, siapa dia? Melihat Su Songming menunjukkan ekspresi seperti itu, dua orang di satu sisi segera mengerut kening. Identitas yang terakhir akan menunjukkan ekspresi seperti itu kepada seorang pemuda. Itu terlalu konyol. Pergi, ayo keluar dari sini. Su Songming telah mengabaikan begitu banyak hal. Dia telah melihat teror Xiaoyan 2 kali. Dia telah meninggalkan kesan ketakutan yang tak terhapuskan pada pemuda berjubah hitam di dalam hatinya. Dia pikir dia telah diikat oleh kedua keluarga. Tetapi sekarang, Xiaoyan tidak hanya aman, tetapi tampaknya bahkan prestasinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hehehe, mengapa Tuan Su harus gugup? Kami memiliki 6 orang kuat yang bertarung melawan Kaisar. Bahkan jika anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari orang-orang kuat yang bertarung melawan Kaisar? Ini masalah besar. Aku meminta saudara-saudara Su untuk menghabisinya, yang dapat dianggap menyelamatkan Tuan dari masalah besar. Wang Xiang tidak terlalu memikirkan kepanikan Su Songming. Begitu dia mengubah maknanya dan tersenyum, dia ingin mengirim saudara-saudara Su di belakangnya untuk maju. Namun Su Songming mendengus dingin dengan wajah terdistorsi, menoleh ke Wang Xiang dan berteriak dengan suara yang dalam. Diam, Wang Xiang, dasar bodoh. Dengan dia, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Hari ini, tidak. Di masa depan, kamu dapat menyelesaikan masalah keluarga Wang dan keluarga Fang sendiri. Hari ini sepertinya aku belum pernah ke sini. Su Songming minum dengan suara yang dalam. Matanya cepat menatap Xiaoyan. Dia berbalik dan ingin membawa Kaisar Petarung Bintang 5 itu pergi. Pada saat yang sama wajah semua anggota keluarga Wang tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Ketika Su Songming baru saja berbalik, Xiaoyan muncul di depannya dengan cara yang sangat tiba-tiba. Hehehe, karena kamu sudah datang, untuk apa kamu pergi? Sambil tersenyum, hati Xiaoyan tergerak. Tiba-tiba, momentum kuat Kaisar Pertempuran Bintang 5 menyapu pada saat ini, seperti badai yang tak terlihat, dan menindas 2 orang di depannya. Pada saat ini di atas kota Helan, Xiaoyan berdiri dengan gagah. Dengan momentum yang mengerikan, menyembur keluar tanpa syarat, seperti banjir bandang, dan menyerbu dengan keras ke arah 2 orang di depannya. Tiba-tiba momentum Kaisar Petarung Bintang 5 yang dilepaskan dari tubuh Xiaoyan mengejutkan semua Kaisar Petarung kuat yang hadir. Siapa yang mengira bahwa pemuda berpakaian hitam yang tampak biasa ini akan menjadi Kaisar Petarung yang kuat? Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ia masih seorang Kaisar Petarung Bintang 5. Dia adalah Kaisar Petarung Bintang 5. Pada saat ini bahkan Wang Xiang di mata tuannya tidak tahan untuk terkejut. Dia berpikir dia telah menjadi pria yang setengah terkubur di bumi dalam hidupnya yang malang. Baru pada saat itulah dia beruntung untuk menerobos Kaisar Petarung Bintang 5. Tetapi lihatlah, pemuda berjubah hitam ini, tanpa menunjukkan sedikit pun nafas, siapa yang akan mengira dia adalah Kaisar Petarung yang kuat? Siapa yang mengira bahwa dia masih Kaisar Petarung Bintang 5? Itu sungguh luar biasa. Namun saat ini situasinya telah sangat berubah. Tetapi dia tidak dapat membiarkannya ragu lagi. Prioritas utama adalah menyelesaikan Xiaoyan terlebih dahulu. Adapun orang-orang dari keluarga Fang, bahkan jika mereka tidak melakukannya, dengan Wang Zhenyu dan Jin Ge, ditambah saudara laki-laki Su, dengan orang-orang ini saya yakin itu sudah cukup untuk menyelesaikan orang-orang dari keluarga Fang. Boom! Tekanan yang kuat dengan momentum yang tak tertandingi terhadap penindasan sengit kedua orang itu. Kaisar Petarung Bintang 5 di samping Su Songming juga melangkah maju dengan ganas, sementara wajahnya berubah. Tiba-tiba, momentum kuat milik tahap awal Kaisar Petarung Bintang 5 menyapu keluar pada saat ini. Dalam sekejap, itu benar-benar menghalangi momentum Xiaoyan. Namun sangat disayangkan bahwa setelah beberapa saat,
Momentum dan tekanan Xiaoyan akan dengan mudah mengusir Kaisar Petarung Bintang 5 dengan potensi menghancurkan yang layu dan membusuk. Kemudian, dia akan memaksa Wang Xiang yang bergegas maju dan orang-orang dari keluarga Wang di belakangnya kembali. Kemunculan adegan ini segera menyebabkan keributan di kota di bawah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tampak terkejut pada sosok berjubah hitam di langit. Dan suara diskusi segera menyebar ke seluruh langit. Jauh di atas langit, wajah orang-orang dari keluarga Wang juga berubah tajam. Apakah mereka pernah berpikir bahwa pria misterius berpakaian hitam ini dapat mengejutkan kembali orang-orang dari seluruh keluarga mereka dengan kekuatannya sendiri? Dan bahkan Wang Xiang, yang merupakan Kaisar Petarung Bintang 5, terkejut kembali olehnya dengan satu pukulan. Siapa pria ini? Sampai saat ini, orang-orang dari keluarga Fang mempercayai apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya. Dan dengan aman menyerahkan Kaisar Petarung yang kuat kepadanya. Mereka hanya harus berurusan dengan setengah kaisar dari keluarga Wang. Saat itu, mendengar perkataan Xiaoyan, para tetua keluarga Fang masih penuh dengan keraguan. Dan tidak ada yang bisa mempercayainya. Sampai sekarang, setelah melihat Xiaoyan menekan keluarga lain sendirian, para tetua keluarga Fang menyadari bahwa kekuatan yang terakhir jauh di luar imajinasi mereka. Sangat sulit untuk membayangkan dengan momentum dan otoritas yang ditunjukkan oleh Xiaoyan saat ini. Dia hanya seorang pejuang bintang 5. Xiaoyan, aku berhenti hari ini, dan aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Kamu tidak berpikir kamu telah melihatku. Faktanya, tidak ada yang terjadi di antara kita. Hal-hal sebelumnya adalah kesalahpahaman. Orang-orang itu telah dihukum. Orang tua, kamu memiliki banyak uang. Hapus saja. Aku mohon, anggap saja aku kentut dan biarkan aku pergi. Di hadapan Xiaoyan, Su Songming benar-benar tidak memiliki keberanian. Orang di depannya seperti bulan yang terang di langit malam, memancarkan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dan dia hanyalah bintang yang paling jauh. Bagaimana cahaya kunang-kunang dapat bersaing dengan bulan yang terang? Ini adalah penilaian Su Songming terhadap dirinya sendiri. Dibandingkan dengan orang di depannya, dia bukan apa-apa. Beberapa tahun yang lalu, Xiaoyan hanyalah seorang kaisar bintang 6 dan setengah. Saat itu dia mampu membunuh Kaisar Petarung Bintang 3 yang kuat. Sekarang kultivasinya lebih baik dari sebelumnya. Siapa yang bisa menjadi lawannya di level yang sama? Meskipun dia dijaga oleh Kaisar Petarung Bintang 5, Su Songming sama sekali tidak mempercayainya. Dengan kekuatan orang ini, bisakah dia menghentikan Xiaoyan? Dia khawatir hanya dengan menambahkan dia dan Wang Xiang bersama-sama, mungkin saja untuk menghentikan Xiaoyan sejenak. Pada saat ini tubuh Xiaoyan muncul di depan Su Songming. Meskipun dia adalah seorang herbalis tingkat ketiga, Su Songming tidak memperhatikan metode tubuh yang terakhir. Pada saat itu Su Songming merasakan ketakutan yang besar di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya membeku tak terkendali di tempat. Bergetar hebat, sepasang mata menatap Xiaoyan di depannya. Matanya merah padam, dan warna ketakutan muncul di wajahnya. Orang di depannya telah menjadi mimpi buruk di dalam hatinya. Kesalahpahaman yang kau katakan hanya karena kau tidak bisa membunuhku. Jika situasinya berubah sekarang, apa kau pikir kau akan membiarkanku pergi? Xiaoyan mencibir, membalikan telapak tangannya, dan mendarat dengan keras di dahi yang terakhir. Pada saat kritis hidup dan mati, keinginan mendalam Su Songming untuk bertahan hidup jauh mengalahkan rasa takutnya. Dengan tergesa-gesa, dia menjawab dan berteriak ngeri. Tuan Yuan, selamatkan aku! Dengan teriakan keras, Kaisar Petarung Bintang 5 yang terkejut dengan momentum Xiaoyan tadi juga menggertakkan giginya. Dia bergerak maju dan bergegas pergi dengan wajah bermartabat ke arah Xiaoyan. Kaisar Petarung Bintang 5 muncul di depan Xiaoyan, menghadapi telapak tangan Xiaoyan dengan satu tangan dan menggenggam Su Songming dengan tangan lainnya. Namun dalam menghadapi serangan Kaisar Petarung Bintang 5, Xiaoyan mengeluarkan dengungan dingin. Jantungnya bergerak dan kekuatan di telapak tangannya segera menjadi lebih kuat dan horizontal. Kemudian dia bertabrakan dengan telapak tangan yang terakhir. Begitu lengannya bergetar, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Dan kekuatan yang kuat mengalir keluar. Dengan momentum menghancurkan yang layu dan membusuk, kekuatan yang kuat itu menghancurkan keterampilan bertarung Kaisar Petarung Bintang 5 dalam sekejap. Setelah itu kekuatan yang tersisa masih tak tertandingi. Dan telapak tangannya mendorong ke depan dengan kuat. Bersama dengan bagian belakang telapak tangan Kaisar Petarung Bintang 5, mereka jatuh dengan keras di separuh wajah Su Songming. Bang! Dengan hanya satu telapak tangan, Xiaoyan mengguncang kembali Kaisar Petarung Bintang 5 di depannya lagi. Bersama dengan tubuh Su Songming, dia terbang mundur tak terkendali. Meskipun lukanya tidak fatal, setengah dari wajahnya membengkak dengan cepat, dan darah mengalir keluar di sepanjang sudut mulutnya, yang membuat ketakutannya semakin parah.
Pada saat ini Wang Xiang juga terkejut dan marah. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Su Songming akan tampil tinggi pada saat seperti ini? Dan semua orang akan menghindari 3 poin ketika dia melihatnya. Tetapi sekarang, ketika dia melihat pria berpakaian hitam, dia akan sangat takut. Itu benar-benar memalukan. Terlebih lagi kekuatan pria berjubah hitam itu jauh di atasnya. Jika dia bertarung sendirian, Wang Xiang merasa dia tidak bisa menjadi lawannya. Ini dapat dilihat dari Master Yuan saja. Dia berpikir itu akan menjadi pertunjukan pembunuhan. Siapa yang mengira itu akan berkembang menjadi seperti ini? Semua ini disebabkan oleh kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba. Dengan satu telapak tangan, Xiaoyan mundur dari Kaisar Petarung Bintang 5. Wajahnya tanpa ekspresi dan matanya menatap Su Songming lagi. Semangat juang dalam tubuhnya mengalir cepat. Menyadari hal ini, Kaisar Petarung Bintang 5 yang dikenal sebagai Yuan Shi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat di wajah tuanya. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat menghalangi tubuh Su Songming. Sementara wajahnya panik, dia dengan cepat bertanya kepada Su Songming, "Tuan Su, siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana Anda bisa begitu takut?" Dia iblis. Orang ini iblis." Mendengar kata-kata Tuan Yuan, ketakutan Su Songming bahkan lebih buruk. Dia memegang wajahnya yang bengkok di tangannya, meraung dengan gemetar di sekujur tubuhnya, dan melangkah mundur tanpa sadar. Mendengar perkataan itu, Tuan Yuan mengerut kening. Meskipun kultivasi orang-orang di depannya sedikit lebih baik darinya, dia tidak membuat Su Songming takut seperti ini. Dia mungkin bukan lawannya sendiri, tetapi jika Wang Xiang dapat ditambahkan, Xiaoyan mungkin tidak dapat menjadi lawan mereka di bawah upaya bersama dari 2 Kaisar Petarung Bintang 5. Belum pernah terlihat sejak debut mereka bahwa mereka dapat bersaing dengan 2 lawan dengan level yang sama sendirian. "Tuan Su, jangan gugup. Jika aku di sini, aku tidak akan menyakitimu. Mengenai anak ini, jangan khawatir, biarkan aku yang menghadapinya." Tuan Yuan menghibur dan berkata, lalu mengalihkan pandangannya ke Wang Xiang. Pada saat ini yang terakhir juga menatapnya. Mereka semua tahu kekuatan pemuda berpakaian hitam di depan mereka. Mereka juga tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi Xiaoyan adalah dengan bekerja sama untuk menekan yang terakhir. Adapun keluarga Fang, bahkan jika Wang Xiang tidak melakukannya sendiri, mudah untuk menghadapi mereka. Sekarang satu-satunya masalah di depan mereka adalah Xiaoyan. "Wang Xiang, kamu dan aku bergandengan tangan untuk membunuh jiwanya." "Itulah yang kumaksud." Wang Xiang mengangguk dengan berat dan sosoknya melintas. Dia datang ke sisi Master Yuan dan menatap Xiaoyan di pedangnya. "Meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, karena kamu bertekad untuk campur tangan dalam masalah ini, jangan salahkan aku atas kekejaman mereka hari ini." Wang Xiang minum dengan dingin. Dan ada seorang Kaisar Petarung Bintang 5 di sampingnya, yang langsung mengurangi tekanan di hatinya. Bahkan jika orang di depannya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia hanyalah seorang Kaisar Petarung Bintang 5, tidak peduli bagaimanapun. Di level yang sama mustahil baginya untuk bertarung melawan 2 Kaisar Petarung Bintang 5. "Kalian 2 orang bodoh. Kalian tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya." Su Songming tampak ketakutan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi dengan cemas. Tentu saja dia tahu bahwa Tuan Yuan hanya ingin menunjukkan lebih banyak di depannya, dan tujuannya hanya untuk pil di tangannya. Dia khawatir jika bukan karena ini, yang terakhir tidak akan bersedia melindungi Kaisar Bintang 8 dan setengahnya. Sejak pertama kali melihat Xiaoyan, Su Songming tahu dengan jelas bahwa impian keluarga Wang untuk mencaplok keluarga Fang telah berakhir. Xiaoyan seperti mimpi buruk. Dia dengan kejam menghancurkan mimpi indah yang tampaknya mudah diwujudkan di hati semua orang yang berdiri di hadapannya. Setelah 2 kali bertemu dengan Xiaoyan, Su Songming tidak dapat menghindarinya. Dia mengira Xiaoyan telah terikat oleh kedua keluarga. Tetapi siapa yang mengira bahwa hasilnya tidak hanya bertentangan dengan idenya, tetapi juga mengejutkan. Pada saat ini satu-satunya ide di benak Su Songming adalah melarikan diri. Melarikan dari sini. Melarikan diri dari semua tempat yang berhubungan dengan Xiaoyan. Jika yang terakhir itu ada, yang disebut alkemis tingkat ketiga itu pasti tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Saat ini tindakan mereka telah menciptakan peluang yang baik bagi Su Songming. Dia dapat memanfaatkan celah antara kedua orang itu dan Xiaoyan dan pergi dari sini. Su Songming tidak peduli dengan hidup dan mati mereka. Jika dia tidak melakukannya untuk diri sendiri, surga akan membunuh dia. Di sisi lain, wajah Xiaoyan tanpa ekspresi menghadapi teriakan Wang Xiang. Jika keluarga Fang tidak ada hubungannya dengan dia, Xiaoyan secara alami tidak peduli untuk mengurus dirinya sendiri. Namun sayangnya, kemunculan Yuan King ditakdirkan bahwa Xiaoyan akan berjuang untuk keluarga Fang kali ini. Meskipun Xiaoyan dan Yuan King tidak akrab,
Formula inkarnasi 9 putaran yang diberikan kepadanya oleh yang terakhir telah membantu Xiaoyan lebih dari sekali. Berkali-kali, hati Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk memikirkan pemilik aslinya, yang merupakan ucapan terima kasih yang tulus. Sekarang, Yuan King bersedia memperjuangkan semua harta miliknya untuk keluarga Fang, dan bahkan bersedia berjuang dengan nyawanya. Kebanggaan seperti ini menggerakkan Xiaoyan. Tentu saja selain itu, Yuan King sebagai diaken Su Jianzong juga merupakan salah satu alasan Xiaoyan bertindak. Tetapi tidak peduli apa, hari ini orang-orang yang hadir tidak dapat kembali hidup-hidup. Matanya menyapu dua orang di depannya, dan kemudian mata Xiaoyan jatuh pada para pejuang kuat dari keluarga raja di belakangnya. Jin Ke, Wang Xianyu, dan saudara-saudara Su bersama dengan dua orang di depan mereka. Keluarga Wang memiliki 6 kaisar petarung yang kuat. Jajaran ini 2 lebih banyak dari yang diharapkan. Jika Xiaoyan tidak hadir hari ini, dia khawatir orang-orang dari keluarga Fang ini akan dibunuh oleh keluarga Wang dalam sekejap. Kamu, majulah bersama-sama. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Sepasang mata gelap kembali menatap kedua orang di depannya lagi. Xiaoyan berkata dengan nada yang sangat tenang. Karena kalian tidak tahu baik atau buruk, ayo kita maju bersama. Wajah Wang Xiang dingin. Tanpa diduga, Xiaoyan akan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Seketika dia saling memandang dengan Tuan Yuan di sampingnya. Mereka mengangguk dengan berat, mencondongkan tubuh ke depan, dan ingin mengelurkan tangan. Tunggu! Pada saat ini Xiaoyan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia meneguk tindakan kedua orang di depannya. Mendengar ucapan itu, Wang Xiang dan kedua orang itu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ide apa yang ingin dibuat Xiaoyan? Kalian mungkin salah paham. Aku berbicara tentang kalian berdua, termasuk kaisar yang bertarung di belakang kalian. Ayo bertarung bersama dan buat keputusan cepat. Aku tidak punya waktu untuk bertarung satu persatu. Begitu Xian mengatakan ini, keluarga Wang terkejut dan wajah mereka berubah satu demi satu. Terutama para pejuang kuat di depan mereka sangat terkejut. Mereka hampir mengira mereka salah dengar. Xiaoyan tiba-tiba ingin berhadapan dengan 6 kaisar petarung tangguh dari keluarga Wang sendirian. Bagaimana ini mungkin? Namun tepat ketika keluarga Wang terkejut, Xiaoyan yang berdiri di kehampaan berubah menjadi ganas. Hampir pada saat yang sama, langkahnya tiba-tiba berubah, dan langkah Tianju muncul dalam sekejap. Kemudian, tubuh Xiaoyan muncul di depan Wang Xiang. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan kekuatannya yang kuat terkondensasi dengan cepat di telapak tangannya. Ketika angin tinju berlalu, itu membuat angin kencang yang pecah di kehampaan dan menghantam dada Wang Xiang dengan keras. Sialan! Kecepatannya mengerikan. Wang Xiang terkejut di dalam hatinya dan wajahnya berubah. Pada saat yang sama dia juga bergegas untuk memukul tinju Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan dan Wang Xiang akan bertemu satu sama lain, ketika perhatian semua orang terfokus pada dua orang itu, Su Songming juga mencoba yang terbaik untuk menahan nafas dan mundur ke bagian belakang tim. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung Ara terus dengan cara subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.